Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Fatia Rabbani dengan NIM 124200388. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi UAS Pancasila semester 2 yang diampu oleh Bapak Yudi. Oke, the first question. Bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Okay, now let's answer the question. Jawaban nomor pertama. Geostrategi merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang kondisi strategis dalam pemanfaatan kondisi geografis yang mengatasi segala ancaman dan permasalahan. Geostrategis tidak hanya terfokus pada kondisi geografis suatu wilayah, akan tetapi ia pun menyerap kondisi sosial yang ada pada masyarakat seperti kebudayaannya dan lain sebagainya. The second question, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia? Jawaban nomor kedua, pemerintah perlu menyusun strategi nasional yang cermat dan matang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Strategi Indonesia harus didasarkan dengan keunikan, keragaman, dan keberbedaan dari negara yang lain. Juga harus meningkatkan kualitas ketahanan nasional dalam memperkuat kesatuan bangsa, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. The third question, apakah kalian tahu apa pengertian dari geostrategi dan apa ketersinambungannya dengan geopolitik? Jawaban nomor ketiga, geostrategi sendiri itu berkesinambungan erat dengan geopolitik. Karena geopolitik itu membahas tentang faktor-faktor geografis, strategi, dan politik suatu negara. Sedangkan geostrategi sendiri adalah bentuk implementasi dan geopolitik dalam membuat strategi nasional. The fourth question, apa ya penerapan dari geostrategi yang sudah diterapkan di negara Indonesia ini? Jawaban nomor keempat, contoh nyata dari penerapan geostrategis di Indonesia adalah sengketa perbatasan Timur-Timur, sengketa Pulau Miangas, batasan perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat, dan batasan daratan antara Indonesia dengan Singapura. Fifth question, apa yang menjadi kendala dalam penerapan good governance di Indonesia? Jawaban nomor kelima, kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah kurangnya kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah, pembisnis, dan masyarakat. Juga lemahnya penegakan good governance di Indonesia tersendiri. Maka dari itu, kita harus turut prihatin dan berusaha untuk menegakkan good governance dalam kehidupan kita. And the last question, apakah kalian tahu contoh dari beragama yang berlebihan? Dan apa sih contoh sikap ekstrim orang yang beragama berlebihan? Dan di mana posisi orang moderat di antara orang yang ekstrim beragama? Akhir jawaban nomor ke-6. Konsep wawasan Nusantara menjadi manifestasi ilmu geopolitik nasional. Konsep ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam mempertimbangkan kesatuan wilayah, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Pemerintah juga dapat melibatkan semua aktor dalam negara ini seperti masyarakat, pembisnis, pemerintah, dan penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Jadi berkesinambungan. Contoh beragama yang berlebihan adalah sikap fanatik terhadap agama orang lain, yakni sikap tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, keyakinan orang lain. Juga eksklusif, sikap yang menganggap bahwa hanya agama atau keyakinan dia itu yang paling benar. Jadi tidak menghargai keputusan orang lain untuk beragama. Contoh dari sikap ekstrim yaitu menggunakan kekerasan, seperti halnya mempromosikan sesuatu
mempromosikan agama yang menggunakan kekerasan. Apabila dia tidak mengikuti agama yang kita anut, agama yang orang itu anut, maka ia akan diancam oleh kekerasan. Dan sikap tersebut itu adalah sikap yang salah, yang seharusnya seorang masyarakat, seorang manusia yang tinggal di Indonesia itu memiliki sikap toleransi satu sama lain. Posisi orang yang moderat menghadapi orang yang ekstrem beragama, yang pertama adalah sikap toleran. Dia toleran atau menerima perbedaan agama. Yang kedua adalah dia membangun dialog atau kerjasama antara dua agama yang salah satu efeknya adalah menyebabkan kerukunan dalam beragama. Terakhir adalah keseimbangan, menjaga keseimbangan antara keyakinan agama dan kehidupan sosial. Walaupun berbeda-beda agamanya, tapi saling menghargai budaya, saling menghargai kebiasaan dan lain sebagainya. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, mungkin cukup sekian Q&A tentang Pancasila. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time. Bye.